Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Niputu Mary Oktariani, peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Jakarta, memaparkan best practice dengan metode START. Situasi, tantangan, aksi, dan refleksi yang dilakukan di SMK PGRI 3 Badung pada tanggal 30 Agustus 2022. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kemampuan dan motivasi belajar peserta didik dalam menganalisis penataan meja atau table setup yang dilakukan di SMK PGRI 3 Badung. Aspek yang pertama, situasi. Latar belakang masalahnya yaitu yang pertama, dalam proses pembelajaran, sebagian besar pendidik belum melaksanakan pembelajaran yang inovatif sehingga belum berpusat pada peserta didik. Yang kedua, peserta didik belum memperlihatkan motivasi belajar yang maksimal. Mengapa praktek ini penting untuk dibagikan? Yang pertama, penerapan model pembelajaran pada praktik ini bervariasi sehingga mampu meningkatkan antusias belajar siswa. Yang kedua, media, alat, dan bahan ajar inovatif. Yang ketiga, proses pembelajaran lebih terstruktur. Yang keempat, pembelajaran terpusat pada siswa, sehingga peran guru di sini adalah sebagai fasilitator dan katalisator. Yang ketiga, pembelajaran lebih menarik karena disisipkan game berbasis Android. Yang ketiga, tercapainya tujuan pembelajaran. Peran dan tanggung jawab dalam praktek ini, yang pertama, pada perencanaan pembelajaran, pendidik berperan sebagai planner dengan merancang dan mempersiapkan apa yang akan dilakukan dalam proses belajar mengajar, seperti merancang RPP, LKPD, bahan ajar, media ajar, serta evaluasi. Yang kedua, pada pelaksanaan pembelajaran yang terpusat pada peserta didik, pendidik memiliki peran sebagai fasilitator dan katalisator yang mampu menjadi pemantik yang memotivasi dan menginspirasi peserta didik dalam belajar. Ketiga, pendidik bertanggung jawab menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga mampu meningkatkan motivasi dan kemampuan peserta didik. Yang keempat, pendidik bertanggung jawab membimbing peserta didik dalam proses pembelajaran. Aspek berikutnya yaitu aspek tantangan. Tantangan yang saya hadapi dalam praktik ini, yang pertama, peserta didik tidak biasa menggunakan model pembelajaran yang berbeda daripada sebelumnya, sehingga perlu ada pembiasaan dalam penggunaan model-model yang inovatif. Yang kedua, pendidik perlu merancang pembelajaran yang menarik, tentunya sesuai dengan materi ajar serta karakter peserta didik. Yang ketiga, perlu membuat media pembelajaran yang mampu meningkatkan kreativitas serta cara berpikir kritis siswa. Yang keempat, pendidik perlu meningkatkan kemampuan dalam bidang teknologi. Pihak yang terlibat dalam praktik ini, yang pertama adalah peserta didik sebagai pusat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, guru yang berperan sebagai planner, fasilitator, dan katalisator dalam pembelajaran. Yang ketiga, kepala sekolah yang berperan sebagai evaluator dan supervisor dalam proses pembelajaran. Yang keempat adalah ketua program keahlian kuliner yang berperan sebagai evaluator dan supervisor dalam pembelajaran kompetensi keahlian kuliner. Yang kelima adalah rekan sejawat yang membantu terlaksananya proses pembelajaran yang lancar.
Yang keenam adalah tim multimedia yang membantu mengatur kamera, audio, dan lainnya yang terkait dalam proses pembelajaran. Pada aspek berikutnya adalah aspek aksi. Langkah-langkah untuk menghadapi tantangan yang pertama adalah melaksanakan koordinasi dengan kepala sekolah, ketua program keahlian kuliner, serta kawan sejawat. Yang kedua yaitu melakukan wawancara terkait dengan permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, mengkaji literatur dari berbagai sumber terkait dengan permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu merumuskan solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran. Yang kelima yaitu merencanakan pelaksanaan aksi. Selanjutnya, strategi yang digunakan yang pertama yaitu melakukan aksi yang dilaksanakan pada pembelajaran tata hidang dengan kompetensi dasar yaitu menganalisis penataan meja. Yang kedua, menggunakan model pembelajaran discovery learning. Yang ketiga, peserta didik diminta untuk berdiskusi mengenai video pembelajaran yang telah diberikan. Hasil dari diskusi tersebut dikerjakan pada lembar kerja peserta didik atau LKPD yang telah dibagikan kepada peserta didik. Setelah itu, setiap kelompok diharapkan untuk mempresentasikan serta kelompok yang lainnya untuk bertanya terkait dengan diskusi dari kelompok lain. Setelah itu, mereka akan menyimpulkan hasil diskusi dan tanya jawab yang telah dilakukan. Pada akhir pembelajaran akan diberikan sebuah game sebagai evaluasi pembelajaran. Proses pelaksanaan. Yang pertama yaitu pemberian rangsangan atau stimulation kepada peserta didik berupa video pembelajaran yang terkait tentang penataan meja. Yang kedua adalah identifikasi masalah atau problem statement. Peserta didik dapat bertanya atau menanggapi terkait pertanyaan yang berhubungan dengan penataan meja. Yang ketiga adalah pengumpulan data atau data collection. Jadi peserta didik berdiskusi bersama dengan kelompoknya serta mencari informasi dari berbagai sumber. Yang keempat adalah pembuktian atau verification. Jadi peserta didik melaksanakan presentasi dan tanya jawab. Yang kelima yaitu menarik kesimpulan atau generalization. Peserta didik menarik kesimpulan dan hasil presentasi dan tanya jawab. Lalu yang keenam adalah mengkonfirmasi atau confirmation. Jadi peserta didik mendengarkan kesimpulan dan penguatan dari pendidik atau dari guru yang mengampu mata pelajaran tersebut. Selanjutnya, sumber daya yang diperlukan dalam praktek ini yang pertama yaitu laptop, listrik, LCD, proyektor, kamera, WiFi, data seluler, dan mikrofon. Selanjutnya adalah refleksi hasil dan dampak. Dampak dari aksi yang telah dilakukan. Yang pertama adalah tercapainya tujuan pembelajaran sesuai perencanaan. Kedua, pembelajaran terlihat lebih aktif. Yang ketiga, antusias belajar peserta didik meningkat. Yang keempat,
peserta didik lebih kritis dan kreatif dalam proses pembelajaran. Hasil dari pelaksanaan aksi. Jadi, hasil dari aksi yang telah dilakukan menunjukkan hal yang sangat efektif. Hal tersebut terlihat peserta didik sangat antusias dalam proses pembelajaran berlangsung, mulai dari awal pembelajaran hingga sampai pembelajaran berakhir. Dalam proses pembelajaran juga terlihat bahwa peserta didik lebih aktif, lebih kritis, dan lebih kreatif. Respon terhadap strategi yang telah dilaksanakan. Respon yang pertama berasal dari kepala sekolah. Beliau merespon positif pembelajaran yang telah dilakukan dan mendukung pembelajaran inovatif yang telah dilakukan. Yang kedua, respon dari rekan sejawat juga menunjukkan hal yang positif. Mereka bahkan ingin melakukan hal yang serupa, yaitu melaksanakan pembelajaran yang lebih inovatif, sehingga nantinya menimbulkan hal yang positif bagi motivasi serta hasil belajar peserta didik. Faktor keberhasilan aksi yang telah dilakukan. Yang pertama, yaitu dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat terkait pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran. Yang ketiga, yaitu lingkungan belajar yang kondusif sehingga proses pembelajaran dapat terlaksana dengan lancar. Lalu, faktor ketidakberhasilan dari pelaksanaan aksi. Yang pertama, yaitu pendidik kurang mampu menangani masalah terkait teknologi yang muncul ketika proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, pembelajaran dari keseluruhan proses yang telah dilakukan. Yang pertama, pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan mampu meningkatkan semangat belajar peserta didik. Yang kedua, media, alat, dan bahan ajar yang menarik dan inovatif sangat berperan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, penguasaan teknologi baik dari sisi peserta didik ataupun dari sisi pendidik sangat penting dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi lebih aktif dan kreatif. Lalu yang keempat, pembelajaran yang terpusat kepada peserta didik mampu menumbuhkan cara berpikir kritis, kreatif, dan inovatif peserta didik. Sekian pemaparan saya terkait tentang best practice yang telah saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Terakhir, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.